Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pernah nggak sih kalian bertanya mengapa aplikasi Gojek, TikTok, Shopee, ataupun Tokopedia itu terus berkembang dan memiliki fitur-fitur baru? Nah, jawabannya itu karena mereka menggunakan BML. Kalian ada yang tahu nggak sih BML itu apa? Nah, BML itu Build, Measure, and Learn. Metode yang digunakan untuk mengembangkan produk berdasarkan kebutuhan dan masukan dari pengguna. Dengan metode ini, perusahaan tidak langsung membuat produk, tetapi mereka ada tahap bertahapnya untuk mengembangkannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada build atau membangun. Pada tahap ini, sebuah ide menjadi produk awal yang memiliki fitur-fitur utama. Produk tersebut tidak harus sempurna. Tujuannya hanya untuk melihat apakah ide yang dimiliki benar-benar dibutuhkan oleh para pengguna. Misalnya, seorang mahasiswa membuat aplikasi pemesanan makanan untuk kantin kampus. Pada tahap ini, ia hanya membuat fitur melihat menu dan memesan, tanpa adanya fitur COD ataupun fitur pesan antar. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, apakah sebuah produk harus langsung sempurna saat pertama kali dibuat? Jawabannya tentu tidak. Jika produk dibuat terlalu sempurna, maka akan memakan banyak biaya. Padahal belum tentu produk tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Karena itu, setelah produk dibuat, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu measure atau mengukur. Pada tahap ini, perusahaan mengumpulkan data dan masukan dari pengguna. Data yang dikumpulkan bisa berupa jumlah pengguna, tingkat kepuasan, komentar, saran, hingga masalah yang ditemukan saat menggunakan produk. Misalnya, setelah aplikasi kantin digunakan oleh mahasiswa, ternyata banyak pengguna mengatakan bahwa mereka ingin fitur pembayaran digital dan pelacakan pemesanan. Dan dari sinilah perusahaan merubah aplikasi tersebut untuk menambah pembayaran digital. Lalu, jika banyak pengguna memberikan saran atau keluhan, apa sih yang harus dilakukan? Nah, jawabannya masuk ke tahap 3, yaitu learn atau belajar. Pada tahap ini, semua data yang telah dikumpulkan dianalisis. Perusahaan mempelajari apa yang disukai pengguna dan apa yang tidak disukai oleh pengguna dan harus diperbaiki. Jika terdapat kekurangan, maka produk akan diperbarui agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kembali ke contoh aplikasi kantin tadi, karena banyak pengguna meminta fitur pembayaran digital dan pelacakan pemesanan, pengembangan kemudian menambahkan kedua fitur tersebut pada versi berikutnya. Setelah diperbaiki, aplikasi diuji kembali kepada pengguna. Kemudian data dikumpulkan lagi, dipelajari lagi, dan diperbaiki lagi. Inilah mengapa disebut siklus, karena prosesnya terus berulang dari build, measure, lalu learn. Lalu mengapa BML itu penting? Karena BML membantu mengurangi risiko kegagalan produk, menghemat waktu dan biaya, memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik, serta membuat produk terus berkembang sesuai kebutuhan pasar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa siklus BML adalah proses membangun produk, mengukur respon pengguna, dan belajar dari hasil yang diperoleh untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan cara ini, produk dihasilkan akan lebih bermanfaat dan lebih sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang BML. Semoga kalian semua dapat menyimak dengan baik dan dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.